ucapkan selamat datang Bapak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di rumahnya Pak Menko sendiri. Nah, karena itu mumpung ada Pak Menko dalam konteks ini, kami mohon izin, mohon dikoordinir tentang RPP tentang tata ruang ini, di mana momentum sebagai turunan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, kita jadikan momentum untuk mengatur semua tata ruang nasional ini yang basisnya multi wilayah dan multi sektoral. Saya kira itu yang bisa kami laporkan, dua poin ini yang kami mohon dikoordinir oleh Pak Menko yang kaitannya dengan kami. Pokoknya prinsipnya apapun program PSN Pak Menko, baik itu Menko Infrastruktur maupun titipan ataupun program prioritas dari Bapak Presiden, untuk konteks tanah maupun konteks tata ruang, pemetaannya dan pengadaannya siap untuk mengamankan. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian ya. Tentu saya selalu merindukan kebersamaan dengan keluarga besar ATR BPN. Tapi alhamdulillah saya juga mengikuti Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajaran di minggu-minggu pertama sejak Kabinet Merah Putih ini dibentuk, terus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis, dan ini dibutuhkan sambil kita semua menata struktur baru pemerintahan ini yang kita tahu dari 34 sekarang menjadi 46 pos kementerian, dari 4 Kemenko menjadi 7 Kemenko. Ini semua tentunya membutuhkan atensi dan pengawalan dari kita. Walaupun cukup beruntung karena Kementerian ATR BPN tidak terganggu sama sekali, tidak ada pemisahan. Mungkin justru ada penguatan-penguatan, dan ini memang dibutuhkan. Yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, tentunya juga selama ini kita perjuangkan dan memang butuh proses, perlu political will. Dan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo juga menaruh harapan. Ini cukup sering Pak Menteri dipanggil langsung oleh beliau, ada harapan besar, ekspektasi yang tinggi bagi ATR BPN untuk menjadi agen yang secara signifikan menjadi game changer dalam orientasi pembangunan jangka panjang yang beliau visikan. Dalam Asta Cita jelas apa yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden dan kita semua. Kemudian tentu dijabarkan menjadi sejumlah kebijakan yang diharapkan pertama, membuat Indonesia menjadi negara yang maju karena ekonominya tumbuh, bahkan bisa dikatakan cukup ambisius, target 8% pertumbuhan ekonomi. Tapi beliau mengingatkan, terutama saat di Magelang, saya rasa Bapak Ibu mengikuti ya kegiatan melalui media, kegiatan kami di Akademi Militer, itu beliau berkali-kali mengingatkan kepada kita agar kita optimis, tapi tidak berhenti di optimisme, tetapi juga dengan kerja keras untuk bisa menyukseskan semangat beliau meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan sosial. Dan tentunya di antara visi misi beliau tersebut, secara spesifik beliau menekankan kita harus menjadi negara yang punya kemandirian di bidang pangan, kemandirian di bidang energi, termasuk kita harus genjot hilirisasi, industri kita juga harus semakin maju, nilai ekonominya makin meningkat. Tetapi semua itu tidak boleh hanya untuk mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan yang berkeadilan. Nah, disinilah kita masuk. Di sini ada peran yang penting, di mana Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini didesain dan juga ditugaskan untuk bisa mengkoordinasikan. Jadi tadi Pak Menteri berharap kami bisa membantu mengkoordinir 5 kementerian teknis, termasuk ada lembaga ataupun otorita yang akan dihadirkan, yang saat ini sudah ada dan ke depan. Mudah-mudahan dia benar-benar bisa lebih integratif. Karena memang permasalahannya sangat kompleks. Yang jelas Pak Prabowo, Pak Presiden kita ingin tanah ini yang mahal harganya, makin lama makin
langka, itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada yang tidak punya tanah di negeri kita. Itu semangat reforma agraria. Kalaupun sudah dikelola dengan baik, warga negara yang baik, termasuk pelaku dunia usaha yang baik, tentu harus menjalankan kewajibannya. Tidak boleh mengakali, karena negara juga membutuhkan kontribusi dari dunia usaha. Jadi fair, kita pengen keadilan. Tapi kalau ada yang tidak comply, tentu Pak Menteri juga sudah punya langkah-langkah untuk menertibkan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Yang sudah bagus, berikan apresiasi. Artinya mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan selebihnya kita ajak masyarakat kita juga, ya jangan nanti sudah diberikan tanah, sudah dibagi-bagikan tanah, tidak produktif. Kemudian ya akhirnya terlantar lagi dan tidak memberikan nilai ekonomi apapun. Jadi itu semangat kita, dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Menteri, Bapak Wamen dan semua jajaran. Mudah-mudahan ATR BPN selalu menjadi yang terdepan untuk mengawali pembangunan dengan pengadaan tanah dan juga dengan pengelolaan yang baik. Terima kasih. Jadi